Saya Stefani dengan NIM 6322070 dari kelas 634B25 ingin membawakan studi kasus dan pembahasannya untuk pemenuhan tugas statistika Project Based Learning. Diketahui data sebagai berikut, berapa nilai rata-rata hitungnya? Nah, yang akan kita cari yaitu mean atau nilai rata-rata, disimbolkan X aksen, rumusnya 1/n dikali X1 tambah X2 ditambah X tak terhingga. Kita tinggal masukkan saja untuk angkanya, n-nya itu jumlah datanya ada 12, lalu kita masukkan X1-nya 3, ditambah 9, kita masukkan angka-angka di sini ke dalam rumusnya. Tambah 6, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 9, ditambah 4, dan ditambah 8. Nah, hasil penjumlahannya nanti akan menjadi 72, lalu kita bagikan dengan 12, hasilnya 6. Jadi nilai rata-ratanya itu adalah 6. Next, diketahui data sebagai berikut, berapakah nilai tengah ataupun median dari data yang tertera. Median ini langkah pertamanya kita harus mengurutkan dulu data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk urutannya 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk rumusnya, M sama dengan N ditambah 1 dibagi dengan 2. Untuk N itu jumlah datanya itu 11, ditambah 1 dibagi 2. Hasilnya 12 bagi 2 yaitu 6. Untuk mediannya ada di urutan data ke-6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi median dari data yang tertera di atas adalah 6. Yang ketiga, diketahui data 3, 9, dan 8. Berapakah rata-rata geometri atau nilai ukurnya? Nah, untuk nilai ukur ini atau geometri dilambangkan dengan G. Nah, rumusnya ini kita masukkan datanya. 3 dikali 9 dikali 8 di akar 3. Di akar pangkat 3. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam akarnya ini. Kalau dikali semua datanya ini tiga-tiganya, itu hasilnya adalah 216. Nah, akar pangkat 3 dari 216 ini jika kita hitung hasilnya itu adalah 6. Jadi nilai ukurnya atau geometrinya ini hasilnya kita dapatkan 6. Yang keempat, rata-rata tertimbang diketahui data sebuah kelas sebagai berikut, berapakah nilai rata-ratanya? Selanjutnya kita akan mencari rata-rata tertimbang. Untuk rumusnya yaitu sigma dalam kurung XI WI per sigma WI. Nah, kita tinggal masukkan saja angkanya yang sudah tertera di soal, yaitu 70 nilainya dikali jumlah siswanya, lalu ditambah 50 nilai rata-rata yang kedua dikali 20 siswa, lalu dibagi dengan jumlah siswanya yaitu 32. Hasil yang kita dapatkan 840 ditambah dengan 1000, lalu akan kita bagikan dengan 32. 1840 dibagi 32, nantinya akan kita dapatkan hasil 57,5. Ini adalah rata-rata tertimbangnya. Yang kelima, kuartil. Diketahui data sebagai berikut, berapakah kuartil ketiga dari data yang tertera? Selanjutnya kita akan mencari kuartil. Sesuai pertanyaan, kita mencari kuartil ketiga. Nah, pertama-tama kita cari dulu letak kuartil ketiganya dengan rumus I n plus 1 dibagi dengan 4. Karena ini kuartil, jadi dibagi dengan 4. Lalu kita masukkan angkanya. I-nya itu kita ingin mencari kuartil ketiga, N-nya 12 ditambah 1 dibagi dengan 4. Hasilnya 39 dibagi 4 yaitu 9,75. Ini kita baru ketemu dengan letak kuartil ketiganya. Kita cari kuartil ketiganya sesuai dengan pertanyaan dengan rumus X9 didapat dari ini, lalu ditambah dengan 0,75 sisa dari 9,75 ini. Lalu nantinya akan kita kali dengan X9 plus 1
dikurang X9. Nah, X9-nya kita urutkan dulu, kita urutkan terlebih dahulu data di atas, yaitu 1, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9. Jika datanya sudah urut, kita bisa masukkan X ke 9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, data ke 9-nya itu 8 ditambah 0,75 X9 plus 1 X10, berarti data ke 10-nya itu adalah 9 dikurang X data ke 9-nya itu 8. 8,75 dikali 1 yaitu hasilnya 8,75. Jadi kuartil ketiganya itu hasilnya 8,75. Selanjutnya desil, masih dengan data yang sama, berapakah desil ketiga dari data tersebut? Masih dengan data yang sama, kita akan mencari desil. Nah, desil ketiganya ini kita sama. Kita cari dulu letak desil ketiganya dengan rumus IN plus 1 dibagi dengan 10. Kalau desil dia per 10, kalau kuartil dia per 4. Lalu data yang kita cari yang ketiga, N-nya 12 ditambah 1 dibagi dengan 10. Nah, untuk hasilnya nanti akan 39 dibagi dengan 10, 3,9. Lalu kita akan lanjut mencari desil ketiganya. Dengan rumus X3 didapat dari sini, lalu ditambah 0,9 dikali X3 ditambah 1 dikurang X3. Karena datanya sama, jadi kita bisa mencari langsung urutan ketiganya itu yaitu 4 ditambah 0,9, lalu X keempatnya itu berarti 5. 5 dikurang 4. Hasilnya 4,9 dikali dengan 1, desil ketiganya itu adalah 4,9. Next, kita akan mencari persentil, masih dengan data yang sama, berapakah persentil ke 10-nya? Selanjutnya, kita akan mencari persentil. Persentil ini juga memiliki rumus yang sama, yaitu kita akan mencari persentil ke 10. Rumusnya berarti I di N plus 1 dibagi dengan 100. Nah, tadi kuartil bagi 4, desil dibagi 10, kalau persentil dibagi dengan 100. I-nya itu yang kita ingin mencari, data ke 10-nya, lalu N-nya itu 12 ditambah 1 dan dibagi dengan 100. Hasilnya 130 dibagi 100 yaitu 1,3. Ini kita baru mencari letak persentil ke 10. Lalu kita akan mencari P10-nya, berarti dengan rumus yang sama, yaitu X1 didapat dari ini, lalu ditambah dengan 0,3 dari sisanya ini, lalu nanti akan kita kalikan dengan X1 ditambah 1 dan dikurang dengan X1. Ini masih dengan data yang sama, X1-nya yaitu 1 ditambah 0,3, lalu X keduanya itu 3 dikurang 1, hasilnya 1,3 dikali dengan 2. Lalu untuk persentil 10, hasil akhirnya itu adalah 2,6. Tentukan jangkauan dari data berikut. Selanjutnya, kita akan mencari rentang dari data yang sudah tertera di sini. Ada 2, 5, 6, 7, dan 10. Untuk cara mencari rentang ini, atau yang sering kita notasikan dengan R, cara mencarinya sangat mudah, yaitu DB dikurang dengan DK, yaitu yang memiliki arti data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Di sini data terbesarnya itu adalah 10, lalu data terkecilnya ada 2. Lalu jika dikurangi, hasilnya akan mendapatkan 8. Jadi rentang dari data yang sudah ada di atas ini adalah 8. Diketahui data 3, 1, 6, 5, 5, 4. Tentukanlah jangkauan antar kuartil dari data tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari rentang antar kuartil atau yang bisa kita notasikan dengan RAK. Rumusnya itu adalah Q3 atau kuartil ketiga dikurang dengan kuartil 1. Langkah pertamanya, kita harus urutkan terlebih dahulu untuk datanya.
data di atas ini kita urutkan 1, 3, 4, 5, 5, 6. Totalnya ada 6 data. Lalu kita mencari terlebih dahulu letak kuartil ketiganya, yaitu X. Kita akan mencari kuartil ketiganya, yaitu 3N ditambah dengan 2 dibagi dengan 4. Karena ini kuartil, maka dari itu kita bagi 4. Lalu X nya akan menetap, 3 nya 3, lalu N nya ini 6 ditambah 2 dibagi dengan 4. Ini X nya. Lalu untuk hasilnya nantinya akan 20 dibagi dengan 4. X 5. Nah, X5 nya ini berarti data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. X kelimanya ini berarti 5. Ini untuk kuartil 3. Sedangkan untuk mencari RAK kita butuh kuartil 3 dan juga kuartil pertama. Makanya itu kita cari lagi letak kuartil pertamanya. Dengan cara yang sama, X 1N ditambah 2 dibagi dengan 4. 1 dikali 6 ditambah 2 dibagi 4. Nantinya akan mendapatkan hasil X8 dibagi 4, yaitu berarti X2, yang mana data keduanya itu adalah 3. Nah, kita sudah bisa mencari RAK-nya dengan cara kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, berarti 5 dikurangi dengan 3, yaitu hasilnya adalah 2. Jadi rentang kuartil antar kuartil dari data yang ada di sini adalah 2. Terakhir, masih dengan data yang sama, tentukanlah simpangan kuartilnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari simpangan kuartil dari data yang masih sama. Untuk notasi simpangan kuartil ini, kita bisa tulis dengan Q-D. Kita tulis Q-D sama dengan 1/2 dibagi dengan Q3 dikurang Q1. Kita akan tuliskan terlebih dahulu rumusnya. Nah, karena sudah diketahui kuartil ketiga dan kuartil pertamanya, kita bisa tinggal untuk masukkan saja angkanya, yaitu 1/2 nya yaitu Q3 nya 5, 1/2 Q3 nya 5 dikurang dengan Q1 nya yaitu 3, maka ditemukan hasilnya itu 1/2 2. Nah, simpangan kuartilnya yaitu adalah 1. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.